Rusia akan kembali membekali militernya dengan senjata baru rudal S-500. Rudal tersebut diklaim mampu menghadang jet tempur musuh hingga satelit di orbit rendah bumi. Rudal S-500 diprogram untuk menjegat semua jenis sistem senjata hipersonik modern dan rudal antar benua. Senjata ini mampu mendeteksi dan menyerang secara bersamaan 10 target hipersonik balistik yang terbang dengan kecepatan maksimum 7 km per detik. Ketinggian target yang diserang diklaim mencapai 180 hingga 200 km. Biaya pembuatan sistem pertahanan ini diperkirakan senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 40 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyebut senjata baru itu akan diterima pasukannya tahun ini. S-500 merupakan generasi baru sistem rudal pertahanan udara Rusia yang mampu menerapkan prinsip penyelesaian tugas terpisah. Fungsinya yaitu penghancuran target balistik dan aerodinamis. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan berencana untuk menyebarkan S-500 bersama dengan S-550 yang ditingkatkan masih dalam pengembangan sebagai bagian dari jaringan pertahanan udaranya. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah kembali menyerang wilayah Israel. Serangan itu mengenai 2 markas militer pasukan pendudukan Israel. Perlawanan Islam menggunakan umpan dan drone peledak untuk menargetkan pangkalan di dekat kota pesisir Acre. Pada 23 April 2024, Hizbullah menyerang markas Brigade Golani tentara Israel dengan drone. Selain menyasar markas Brigade Golani, mereka juga menyerang markas besar unit Egos 621 di Barak Saraga. Markas tersebut digempur menggunakan drone dan diklaim tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Tribunnews.com, suara sirene meraung-raung di wilayah Galilea atas. Media Israel juga mengindikasikan bahwa sirene dibunyikan di sejumlah besar pemukiman di utara hingga Acre karena takut akan infiltrasi drone. Serangan Hizbullah turut dibenarkan oleh koresponden Al-Mayadin. Mereka mengkonfirmasi bahwa serangan jauh di pantai Israel melibatkan peluncuran sekumpulan drone umpan dan peledak yang berhasil mencapai sasaran mereka. Hizbullah menyatakan serangan itu sebagai respon atas serangan Israel di kota Atlon dan pembunuhan salah satu pejuangnya, Hussein Askoul. Sementara radio tentara Israel mengkonfirmasi bahwa 200.000 warga Israel dievakuasi ke tempat perlindungan bom di utara. Ratusan warga ini dievakuasi setelah 3 drone diluncurkan dari Lebanon di atas Naharia. الله يداخل تسمع يا محشار الزيوتين الزتلين طريق اللي هناك هاي واو تروت تعمل ايده بطوس على القروش خان شتين شلوش 4 يدك ريوض بالحق بيتك ريوض واو مين ايزي بومي. Di balik serangan Iran ke wilayah Israel pada 14 April 2024 kemarin disebut memiliki makna penting terhadap posisi musuh. Seorang analis politik menyebut Teheran ingin menguji Amerika Serikat hingga pembuktian ke Tel Aviv. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan ini disampaikan oleh analis politik yang berbasis di London, Inggris, Batal Subaiti.
Menurut Subaiti, Iran menegaskan posisinya sebagai musuh besar Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, yaitu dengan menepati janji mereka balas dendam atas serangan di Damaskus, Suriah yang menewaskan 16 orang. Tak hanya itu, Subaiti juga menyebut serangan Iran terhadap Israel adalah untuk menguji Amerika Serikat sejauh mana intervensi terhadap sekutunya. AS sendiri sebelumnya sudah mendesak Israel untuk tidak merespon serangan Iran. Bahkan rezim Joe Biden menegaskan mereka tak mendukung serangan Israel ke Iran pada Jumat 19 April lalu. Meski demikian, di waktu yang hampir bersamaan, DPR Amerika Serikat menyetujui bantuan militer untuk Israel. Selain untuk menguji Amerika Serikat, Iran juga ingin memberi pesan pada Israel bahwa mereka tidak akan bersikap seperti Tel Aviv. Diketahui Iran hanya menargetkan pangkalan militer Israel termasuk markas intelijen Zionis di dataran tinggi Golan serta pangkalan udara Nevatim. Hal ini bermaksud bahwa Iran akan menyerang terkecuali lokasi-lokasi di mana Israel mengomando serangan ke konsulat Iran di Damaskus. Mereka ingin membuktikan jika Iran tak seperti Israel dengan tetap mematuhi hukum internasional. Wilayah Margaliot dan Kiryat Simona dihantam rudal perlawanan Lebanon Hizbullah. Akibat serangan itu, wilayah Israel menjadi gelap gulita. Media Israel melaporkan pemadaman listrik di pemukiman Margaliot dan Kiryat Simona. Dikutip dari Al-Mayadin, pemadaman terjadi akibat peluncuran rudal besar-besaran yang dilakukan Hizbullah. Hizbullah sebelumnya menyebut jika musuh melewati batas yang ditentukan, maka akan dibalas jauh lebih besar oleh mujahidin perlawanan. Israel akan menghadapi serangan jauh di dalam wilayah Israel. Bahkan semua basis mereka dimungkinkan akan menjadi sasaran. Menurut informasi, Hizbullah meluncurkan 10 hingga 15 proyektil ke Margaliot dalam serangan terbaru. Serangan menyebabkan pemadaman listrik di pemukiman tersebut tanpa mengaktifkan sirine. Sebelumnya wilayah ini juga dihujani puluhan roket Katyusha. Rudal-rudal itu diluncurkan membalas pembantaian mengerikan di Hanin oleh militer Zionis. Evakuasi besar-besaran juga terjadi di Kiryat Simona, utara Palestina yang diduduki. Wilayah tersebut bak kota hantu setelah warga yang meninggalkan pemukiman. Sejauh ini Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama Israel. Namun sebuah partai politik Washington disebut memberikan dukungan ke Iran untuk mempertahankan diri dari serangan militer rezim Zionis. Parpol yang memberikan dukungan ke Iran ialah Partai Sosial Demokrat. Komite Internasional Sosialis Demokrat Amerika pun ikut bersuara. Mereka menegaskan hak Iran untuk membela diri sebagai tanggapan atas serangan ilegal Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Komite tersebut lantas mengungkapkan penolakannya terhadap pemberian bantuan militer atau diplomatik kepada proyek Israel. Pasalnya Tel Aviv saat ini tengah terlibat dalam kampanye genosida terhadap rakyat Palestina dan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga. Hal itu menimbulkan resiko eskalasi yang serius hingga konflik regional yang komprehensif. Komite tersebut juga menentang partisipasi atau dukungan Amerika terhadap serangan Israel terhadap Iran. Mereka bahkan mengutuk tindakan hukuman seperti sanksi dan larangan perjalanan atas serangan defensif Iran terhadap Israel. Disebutkan bahwa Iran telah lama menjadi sasaran Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Hal ini setelah Iran berupaya untuk menentukan nasib sendiri dan advokasi untuk pembebasan Palestina. Komite itu lantas balik mengkritik serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Menurut mereka, tindakan Zionis sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum dan norma internasional. Oleh karenanya, ketika Iran meluncurkan serangan balasan, hal itu dinilai sebagai tindakan untuk mempertahankan diri. Kuburan massal ditemukan di kompleks medis Nasr di Gaza. Hal ini memancing kemarahan dari gerakan Houthi Yaman. Mereka menuding negara-negara Arab menjadi satu di antara penyebab bertambahnya koleksi kuburan massal Israel di Gaza.
Angkatan bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Nantinya, operasi militer tidak hanya dilakukan di Laut Merah, tapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Pernyataan ini menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasr di Gaza. Lebih dari 200 mayat ditemukan di 2 kuburan massal. Kondisi jasad mengenaskan lantaran sejumlah organnya diduga dicuri. Kuburan massal ini menjadi koleksi kesekian Israel dari agresi militer mereka di Gaza yang sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Kuburan massal seperti di RS Al-Nasr sebelumnya juga ditemukan kompleks medis Al-Shifa di Khan Yunis, Gaza Selatan. Yaman lantas menyebut pihak yang harus disalahkan atas keberlanjutan kejahatan di Gaza ialah Barat. Selain itu, Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Krisis mental pemukim Zionis disebut naik setelah serangan balasan Iran diluncurkan pada 14 April 2024 yang lalu. Dikhawatirkan sistem kesehatan mental rezim Zionis akan runtuh seiring meningkatnya krisis mental ini. Menurut laporan salah satu stasiun televisi Israel, krisis mental pemukim Zionis meningkat 4 kali lipat. Dikutip dari Pars Today, pemukim Zionis berbondong-bondong mengajukan bantuan psikiater setelah serangan Iran diluncurkan. Bersamaan dengan meningkatnya permintaan layanan psikiater di wilayah pendudukan, Israel menghadapi kekurangan psikiater dan dokter yang aktif di bidang ini. Sebelumnya, media Zionis memberitakan krisis gangguan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah pendudukan. Kementerian Kesehatan rezim Zionis membuat seruan untuk merekrut ahli saraf lebih besar lagi. Selain mengungkapkan krisis mental pemukim Israel, media Zionis juga melaporkan kegagalan IDF. Selama 200 hari berkonflik dengan Hamas, Israel dinilai belum mencapai tujuannya dalam perang. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah pada Selasa 23 April 2024 menyebut rezim Zionis terjebak di rawa Gaza. Israel dinilai tak akan meraih satupun tujuannya, malah hanya akan melakukan lebih banyak pembunuhan dan kehancuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.